Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di malam yang barokah ini, yaitu dengan membaca surah Kahfi, surah Yasin, dan membaca biografi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang berkah, malam yang dianjurkan untuk membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Syekh Ibn Muhsin Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah gampangkan urusannya, Allah beri ketaatan dan kesabaran di dalam memberikan kita pelajaran. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Taufik bin Alwi As-Segaf, Al-Habib Husain bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Kiai Haji Mas'ud bin Haji Sarbini. Semoga beliau ini diberikan umur yang panjang dan berkah, dan diberi kesabaran, ketaatan di dalam memberikan ilmu kepada kita semua. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang yang membaca salawat kepadamu 1 kali dan Allah bersalat kepadanya 10 kali, apakah itu untuk orang yang hadir hatinya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, tetapi itu adalah untuk mereka yang membaca salawat yang telah lalu dan Allah memberikan rahmat dan para malaikat mendoakan dan memohonkan ampun kepadanya. Adapun orang yang membaca salawat dan menghadirkan hatinya, itu tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar salawatnya." Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Tabrani dikatakan, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 10 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali, maka Allah berikan dia dijauhkan dari kemunafikan dan dijauhkan dari siksa api neraka Jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan di zaman Imam Hasan Al-Basri ada seorang wanita yang menemui Imam Hasan Al-Basri dan berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, aku ini sedang ditinggalkan oleh anak gadisku yang baru saja meninggal. Aku rindu saat ini dan aku ingin bertemu dengannya. Doakan aku atau berikan amalan agar aku bisa berjumpa dengannya di dalam mimpi." Kemudian Imam Hasan Al-Basri mendoakan dan ibu tersebut pulang. Selang beberapa waktu ibu tersebut bermimpi bertemu dengan anaknya, yang dimana anaknya tersebut memakai pakaian yang mengerikan, yang menakutkan, yang dimana anak tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu tersebut bangun dari mimpinya dan pergi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia menceritakan mimpinya tersebut kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, aku melihat anakku dalam mimpi ditempatkan oleh Allah di neraka Jahannam, yang mengenakan pakaian yang mengerikan, yang menakutkan, dan di lehernya terdapat rantai yang digantung." Kemudian Imam Hasan Al-Basri mendengar cerita tersebut pingsan. Bahkan orang yang berada di samping Imam Hasan Al-Basri ini merasakan hal tersebut karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Imam Hasan Al-Basri pingsan, Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan seorang wanita. Tapi namun yang di dalam mimpi Imam Hasan Al-Basri ini berbeda. Ia menggunakan pakaian dari surga. Di atas kepalanya ada mahkota. Kemudian Imam Hasan Al-Basri ini berkata, "Siapa engkau?"
Kemudian wanita tersebut berkata, aku ini adalah anak yang ibuku datang kepada engkau yang meminta amalan untuk bertemu denganku. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah ibumu bermimpi bahwa engkau disiksa oleh Allah di dalam neraka, diletakkan di neraka menggunakan pakaian yang menakutkan, yang mengerikan, yang di lehermu digantung rantai. Kemudian wanita tersebut mengatakan, benar wahai imam, kami sewaktu hidup lisan kami tidak pernah membaca salawat, lisan digunakan mencaci, memfitnah, memaki, menggibah, dan mata digunakan untuk memandang yang haram. Dan pada suatu malam lewatlah satu orang alim di kuburan kami, yang dimana di kuburan tersebut terdapat 50 lebih kuburan, yang dimana dengan berkat orang tersebut yang membacakan satu salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang berada di kubur tersebut diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia dan agungnya yang kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini jangan sia-siakan waktu kita, gunakan sebaik-baik mungkin dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut yubashiru bil jannati." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali dan maka malaikat akan bersalawat kepadanya 10 kali, sehingga ia akan diberikan kabar gembira sebelum dia meninggal, dengan kabar akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli sufi bercerita bahwa ia mempunyai tetangga yang dimana setiap harinya kerjanya hanya mabuk-mabukan. Seorang sufi tersebut sudah menasihatinya, namun pria tersebut tidak mau mendengarkan nasihat tersebut. Sudah disuruh bertaubat, tapi ia enggan untuk mau bertaubat kepada Allah. Hingga pada suatu saat pemuda tersebut datang ke majelis zikir, di mana ia mendengar seorang alim berkata, barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras, maka ia akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang alim tersebut membacakan salawat dengan suara yang keras, dan pria tersebut membaca dengan suara yang keras, dan semua yang hadir di majelis tersebut membaca salawat dengan suara yang keras, sehingga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.